Banyak sekali yang memberikan usul, saran, lebih baik Anies berkarir di luar negeri aja. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Anies Baswedan bergerak cepat setelah dia gagal dan batal untuk maju pilkada. Saya menyebutnya gagal dan batal karena di Jakarta kan semula dia akan dicalonkan oleh PDIP, tapi kemudian di last minute kemudian dibatalkan. Sementara kalau di Jawa Barat itu Anies sendiri yang membatalkan ya. PDIP udah akan mengusung dia dipasangkan dengan Ono Surono, ketua DPD PDIP Jawa Barat, tapi Anies akhirnya memutuskan untuk tidak maju di pilkada Jawa Barat. Nah, banyak sekali pertanyaan setelah itu, mau kemana Anies Baswedan ini? Apakah dia akan meneruskan karir politiknya, atau dia akan kembali mengajar, atau bahkan dia akan mungkin pergi ke luar negeri mengajar di kampus-kampus ya, ternama di luar negeri yang memang sudah banyak yang menawarinya. Ternyata pilihan Anies itu sangat jelas bahwa dia akan tetap berada di Indonesia, berjuang bersama dengan para pendukungnya. Dan yang cukup menarik menurut saya karena Anies itu kemudian mengumumkan bahwa kemungkinan besar dia akan membentuk ormas atau bahkan langsung membangun partai politik. Banyak sekali yang memberikan usul, saran, lebih baik Anies berkarir di luar negeri aja. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Saya tidak akan meninggalkan Indonesia dan bekerja di tempat lain hanya karena situasi yang saya hadapi. Insya Allah ini akan terus menjadi pegangan saya ke depan. Tentu saya akan berkiprah di banyak tempat, tapi basis tetap di sini dan bekerja bersama dengan saudara-saudara sebangsa. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu.
kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Salam hangat dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelas ya, Anies menyatakan sikapnya semacam itu, bahwa dia menyatakan kalau tidak ormas ya partai politik. Tapi saya kira ini arahnya sih jelas ya. Kalau toh mungkin dia mendirikan dulu ormas, setelah itu baru kemudian, karena ini masih lama ya waktu untuk pemilu, itu mungkin setelah itu baru kemudian ormas ini jadi semacam embrio dari partai politik. Ini kan sama seperti yang ditempuh oleh Surya Paloh ketika dia mendeklarasikan Ormas Nasional Demokrat atau Nasdem, dan pada waktu itu Anies juga menjadi salah satu deklaratornya, tetapi kan kemudian diubah menjadi partai politik. Hanya saja ketika diubah menjadi partai politik itu kemudian Anies Baswedan tidak bergabung bersama Nasdem lagi. Tapi dia punya ikatan historis. Jadi artinya setidaknya Anies punya pengalaman ya kalau membangun ormas dan kemudian ormas itu berubah menjadi partai politik, tapi dia hanya sebatas ormasnya ini. Saya tidak tahu ini di media sosial juga beredar itu sejak kemarin ya, kemarin lusa sebelumnya ya, sejak Anies gagal untuk maju di Pilkada Jakarta itu karena PDIP akhirnya memutuskan memilih Pramono Anung dan Rano Karno, bukannya Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Itu di media sosial itu beredar macam apa ya, ini flyer atau apa namanya ya, bahwa ada ormas baru ya, ini ormas kebangsaan namanya begitu. Dan yang cukup menarik di situ ketua umumnya itu disebutkan Anies Baswedan, sementara ketua dewan pembinanya itu adalah Rocky Gerung. Tapi saya kira ini bukan ini yang saya kira yang dimaksud oleh Anies Baswedan, karena itu hanya saya bisa menduga itu sebagai kreativitas dari para pendukung Anies Baswedan saja yang pada waktu itu sangat kecewa karena melihat Anies gagal di Pilkada Jakarta. Karena kalau Bung Rocky misalnya mau membentuk ormas kebangsaan misalnya bersama dengan Anies, ya pasti saya akan diberitahu. Jadi jadi ini hanya kreativitas dari pendukung Anies, tapi mungkin itu yang juga salah satunya menginspirasi dari Anies Baswedan kan untuk membentuk ormas dan kemudian menjadi partai politik. Banyak yang bertanya-tanya nanti kalau partai politik apa nama partai politiknya? Apakah Partai Perubahan atau apa, ini yang menjadi trademark dari Anies Baswedan. Tetapi saya kira kalau ini yang diputuskan oleh Anies Baswedan itu akhirnya membentuk ormas dan bahkan kemudian membangun partai politik, Anies sudah punya modal yang sangat cukup. Ini modalnya modal sosial ya, saya tidak menyebutnya sebagai modal itu dalam pengertian modal duit begitu. Karena apa? Memang harus diakui bahwa untuk membangun partai politik di Indonesia itu diperlukan modal dalam artian kapital yang cukup besar begitu. Dan sebenarnya kalau saya menyebut tadi bahwa Anies itu kalau dia membuat partai sudah memenuhi syarat, kenapa? Karena dari pengalaman di Indonesia itu bahwa figur itu yang paling menentukan ketika Anda atau seseorang itu akan membuat partai politik di Indonesia. Banyak ambil contoh lah, kalau kita sekarang yang paling dekat itu di partai politik itu ada Partai Demokrat yang dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini ya kita mesti menyebutnya begitu kata Ibu Mega ya. Pak Presiden Yudhoyono ini kan presiden yang ke-6 ya. Dan pada waktu itu Partai Demokrat ini membesar, walaupun waktu itu belum dipimpin oleh SBY langsung, tetapi karena ada nama Susilo Bambang Yudhoyono di situ, partai ini dengan cepat membesar. Begitu juga halnya dengan Gerindra ya. Gerindra ini adalah partai yang mengandalkan nama besar dari Prabowo Subianto, dan Prabowo harus diakui sebagai seorang figur militer, pensiunan militer, dia berhasil membangun partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya itu, dan
selalu berada di 3 besar, 2 besar, 3 besar begitu ya, dan bahkan sekarang dengan partai Gerindra itu yang mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Begitu pula halnya dengan Nasdem. Nasdem ini bagaimanapun juga itu mengandalkan figur dari Surya Paloh. Nah, jadi figur itu jauh lebih kuat gitu ketimbang mesin politik sesungguhnya kalau dalam pembentukan partai politik di Indonesia ini. Nah, Anies punya modal sosial semacam itu karena Anies sendiri ini kan sebagai figur sangat populer, bahkan dia juga punya pengikut-pengikut yang fanatik gitu, yang die hard gitu, tapi juga diimbangi dengan pengikut-pengikut yang rasional. Jadi kalau Anies akhirnya membuat ormas dan kemudian itu bermetamorfosa menjadi partai politik, saya kira ini tidak akan sulit buat dia untuk mengumpulkan para pendukungnya. Karena tadi saya sebut sesungguhnya yang utama itu adalah figur begitu ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah modal sebenarnya kalau di partai politik itu. Kalau sudah ada figur yang kuat, ya modal itu bisa juga bersamaan misalnya itu disiapkan, tapi juga bisa mendatangkan modal. Karena orang seperti Surya Paloh tentu saja dia punya kekuatan modal ketika dia membangun partai politik. Figurnya mungkin figurnya cukup kuat, tapi memang nggak sekuat SBY atau Prabowo begitu. Tapi diimbangi dia punya kekuatan modal. Jadi Nasdem itu dikelola sebagai partai yang modern dengan pendanaan yang cukup kuat begitu. Sama halnya dengan Prabowo. Prabowo itu juga figurnya sangat kuat dan dia juga tentu saja karena Prabowo sendiri itu adalah pengusaha di backup oleh adik kandungnya Hasyim Joyo Hadikusumo. Jadi dia punya kekuatan figur dan dia punya modal. SBY ini figurnya juga sangat kuat dan saya kira mungkin pada waktu itu dia banyak di backup oleh para pemodal yang membantu dari SBY dan jangan lupa pada waktu itu SBY juga ada di pemerintahan. Jadi dia punya baik dari si modal sosial sebagai figur yang cukup kuat dan kemudian modal yang cukup kuat. Kalau Anies bagaimana? Kalau Anies pribadi kita pasti ngomongnya ya Anies itu hanya punya modal figur yang kuat saja, tapi modal kapital dia tentu tidak punya kuat. Saya yakin juga pasti banyak kali tokoh-tokoh yang akan menyumbang pada Anies, bahkan mungkin juga pasti ada cukong lah yang mau menyumbang pada Anies. Tapi kelihatannya pendekatan itu pasti tidak akan dilakukan oleh Anies. Kenapa? Karena seperti tadi kita simak pidatonya ya dia menyatakan bahwa di Indonesia itu bagaimanapun juga sekarang ini dikuasai oleh para pemodal dan pasti pola ini yang tidak diinginkan. Dan saya yakin ini rata-rata anak-anak muda yang kalau nantinya bergabung dengan Anies Baswedan, pasti mereka sadar soal itu ya, bahwa mereka memberikan share. Karena kita lihat pada pemilu lalu saja, pada Pilpres misalnya itu kan apa yang dilakukan oleh humanis itu ya, anak-anak muda pendukung Anies itu kan mereka sendiri bahkan patungan untuk membuat billboard-billboard untuk mengkampanyekan Anies Baswedan. Jadi beda banget. Ini memang ada kesadaran baru dari anak-anak muda bahwa mereka tahu ketika mereka terlibat dalam politik itu, ya mereka harus memberikan share-nya, harus memberikan partisipasinya. Dan pemilu kemarin itu kan sebenarnya kalau kita melihat satu fenomena yang sangat menarik dari Anies Baswedan itu mengubah praktek-praktek kampanye yang selama ini lebih pada mobilisasi dan dengan mobilisasi itu pengerahan dana menjadi partisipasi. Itu yang kita lihat pada fenomena kampanye Anies yang diselenggarakan dalam format yang modern ya, itu tidak lagi berupa arak-arakan, kemudian panggung dangdut dan pengerahan massa, tapi lebih pada dialog dan itu mereka semua datang dengan biaya sendiri. Jadi ini memang sangat menarik kalau Anies ini membangun partai politik sendiri. Bahkan berarti ada tambahan satu lagi Anies ya, selain modal sosial, dia itu punya market atau para pendukung yang cukup besar. Jadi ini tinggal diorganisasikan saja dan mereka ini nanti bisa menjadi semacam apa ya, ini yang dari pembiayaan partai yang mandiri gitu. Nah, memang ada kan partai-partai yang polanya juga awalnya dibangun itu dengan saweran dari para kadernya. Ya, contohnya misalnya itu PKS. Tapi PKS ini kan yang basisnya tadinya partai dakwah, prosesnya sangat panjang ya ini. Jadi dan dia juga tidak akan menjadi partai yang besar karena memang tidak punya figur yang cukup kuat. Karena itu dalam beberapa pemilu itu baik pilkada maupun pilpres kan PKS sering kesulitan untuk mencari kader yang bisa dijual kepada publik sehingga ya itu tadi kemudian mesin politiknya kuat tapi mereka tidak punya figur yang cukup kuat dan itu yang mengakibatkan mereka beberapa kali di pilpres tidak bisa mengajukan calonnya sendiri, begitu juga di pilkada mereka susah payah untuk mengajukan calonnya sendiri. Nah, bagaimana perkiraan kalau jumlah pendukung dari Anies Baswedan itu? Kalau kita
ngacu pada pemilu kemarin, itu kan total suara yang diperoleh Anies Baswedan itu persentasenya suaranya itu 24,9% atau 2,24 ya 24,91% kalau tidak salah. Dan kemudian jumlah pemilihnya itu 40 juta lebih ya. 40, sekian sekian begitu ya. Jadi katakanlah kalau dari 40 juta pemilih Anies tadi, nah ini sebelum saya memberikan bayangan, ini 40 juta ini pun dengan suara yang sudah dicurangi ya. Kalau pemilunya tidak curang, saya kira ya angkanya itu pasti lebih besar. Tapi tentu kita pegang sajalah yang angka yang kemarin ya, angka yang sudah dicurang itu hanya 40 juta, 900 ribu sekian begitu ya. Kalau itu 25%-nya saja kemudian bergabung dalam partai politiknya Anies, itu Anies sudah punya modal sekitar 10 juta. Dan kalau 10 juta itu, kalau kita lihat hasil pemilu legislatif kemarin, itu ya dia sudah bisa masuk 5 besar partai gitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata separuhnya, misalnya dia memperoleh separuh sekitar 20-an juta, itu suara yang berhasil dikumpulkan oleh partai pendukung Anies itu sudah sama dengan Gerindra, karena Gerindra itu sekitar 20-an juta, kemudian Golkar ya, yang nomor 2 itu 23 juta, dan PDIP itu 25 juta. Jadi artinya partai yang akan dibangun oleh Anies ini punya segmentasi yang tersendiri. Itu yang menguntungkan dari Anies ya. Jadi jangan dianggap bahwa perjalanan dia kemarin ikut pemilu dan kemudian sekarang maju pilkada gagal itu sia-sia saja, karena dia sudah membangun basis masanya, atau dia sudah punya konstituennya. Dan yang saya kira yang pasti akan dilakukan oleh Anies, dia akan membangun partai. Kalau kita lihat komposisi pendukungnya kemarin, pasti bukan partai yang berbasis keagamaan. Yang lebih tepat itu partai berbasis kebangsaan. Mungkin seperti tadi ya, ada ormas tadi yang disebutkan dia bahwa akan membangun ormas kebangsaan itu. Dan dengan cara seperti itu saya kira mungkin juga itu cara yang paling tepat, karena selama ini kan Anies itu dicitrakan sebagai politisi yang berada dalam posisi yang kanan, Islam kanan luar begitu. Ini hanya framing saja saya kira dari lawan-lawan politiknya, karena realitasnya dalam politik itu kan Anies itu didukung oleh figur-figur non-Muslim yang banyak, dan salah satunya yang sampai sekarang masih terus bersama Anies adalah Tom Lembong misalnya ya. Ini kan dia ini satu minority, yakni double minority karena dia non Muslim dan dia dari etnis Cina. Dan itu menunjukkan betapa Anies itu sesungguhnya bukan politisi kanan, tapi dia politisi ya nasional begitu, kebangsaan. Jadi ini mari kita tunggu saja kapan Anies akan mendeklarasikan apakah dia akan bangun ormasnya dulu atau kemudian langsung partai politik ya. Dan saya tahu di antara Anda semua pasti sudah bersiap-siap untuk bergabung. Saran saya, salurkan energi Anda menjadi lebih positif, karena dari pengalaman sebelumnya kan jelas bahwa kesulitan Anies itu karena dia bukan kader partai politik. Jadi kalau kemudian Anies memutuskan membangun partai politik sendiri, saya kira itu langkah yang tepat, dan kita tentu berharap bahwa model partai politik yang didirikan oleh Anies itu berbeda dengan partai-partai yang lain sekarang yang semua itu dikuasai oleh cukong ya, karena memang untuk bangun sebuah partai politik itu butuh biaya yang sangat besar. Tapi dengan pola yang saya sebut tadi, partisipatif, share, untuk memberikan share, itu tetap bisa diwujudkan. Kenapa? Karena sangat mahal itu ya, karena biaya-biaya politik untuk mobilisasi itu yang sangat mahal. Tapi kalau dari pengalaman kemarin misalnya dalam kampanye Desa Anies itu kan buktinya bisa terwujud tanpa pengerahan dana, dia hanya menyediakan tempat, mendatangkan Anies, itu kemudian anak-anak muda berbondong-bondong. Saya kira ini sangat menarik, sangat ditunggu, dan silakan Anda mulai melupakan pilkada. Kan saya membaca gitu di media sosial banyak berwak, mari kita lupakan pilkada, kita kembali kehidupan normal seperti sebelumnya. Oke, sampai di sini perbincangan kita ya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.